pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, Ketua dan Wanita Persatuan beserta pengurus pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir dalam acara tasyakuran dan doa bersama lintas agama dalam rangka memperingati Hari Amal Bakti. Allahumma yassir lana umurana wa hassin maqasidana. Ya Allah, mudahkanlah segala macam urusan kami dan kabulkanlah maksud dan tujuan kami. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwara Allah bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, sinarilah hati dan jiwa ini dengan hidayah sebagaimana Engkau menyinari bumi ini dengan sinar matahari. Rabbana, luar biasa, Kau memberikan kami sehat, Kau memberikan kami nafas hidup ini adalah kesempatan bagi kami untuk kami boleh memuliakan akan Engkau. Olehnya kesempatan yang indah sore hari Bawantu sukam bawantu purnam bawantu yana maswa Om sarve bawantu sukina sarve santu nilam. Pembacaan tahlil dan zikir secara singkat yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Abdul Khalid Nawawi, Minister Pendidikan Islam, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam Allahu samad. Lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam Allahu samad. Qul la ilaha illa Allah la ilaha illallah wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwar rahim. Allah la ilaha illallah la tad'u sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa alladhi yas'u indahu illa bi'ilmihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini sekarang pokoknya rombongannya ada Pak Dewi, Pak Indro, dan yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alaikumsalam. Bismillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Bismillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ahmad Irwan Karim Besreja Ahmad Zaid Putra Almarhum Rahmatullah Al-Kiai Ahmad Mahfuz. Yang saya hormati guru saya, juga saudara saya pun Bapak Haji Muslimin, Kepala Kantor Kementerian Agama pada tahun 1999. Itu pula Bapak Kepala Kantor dan sekaligus Kepala Badan Bapak Surya,
teman-teman sebangsa itu yang masih aktif, para seksi penyelenggara, para KUA, pengawas, para madrasah, serta ibu dan hadirin semuanya yang sudah bisa saya sebut satu persatu, dan tidak tinggal pula ini hadir juga Direktur Gudang Garam yang diwakili Mas Ali. Turun Mas Ali, ya. Alhamdulillah. Mas Ali monggo di atas istri saya. Hadir juga CSR kita, ada Bang Jatim, Bang BRI, Bang Mandiri, Bang BSI, ya. Ada bank yang lain, BNI juga. Saya tidak apa karena ada yang belik-belik ini, mohon maaf. Saya yakin semuanya untuk bisa menyebut kita bersama-sama, dan marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran dan doa bersama. Ini sebagai wujud kita mengabdi di Kementerian Agama, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana yang kita lakukan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kita seperti ini bisa melaksanakan ini adalah beliau-beliau yang meninggalkan kita, yang mendahului kita. Maka kita harus bisa memberikan yang terbaik. Beliau adalah ketika hidup di zamannya, dan zaman sekarang adalah zaman kita, dan besok adalah zaman anak-anak kita atau generasi-generasi penerus kita. Untuk itu, Bapak dan Ibu sekalian, dari amal bakti Kementerian Agama ke-676 ini, Gus Menteri atau Gus Yakut memberikan tema yaitu transformasi pelayanan umat. Maka Bapak dan sekalian, mohon izin Pak Dikin, Pak Suyat, dan teman-teman semuanya, tidak semudah dan tidak segampang pada era panjenengan, tapi hari-hari ini kita dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan yang cepat. Satu contoh ada perubahan sekarang adalah pelayanan pendaftaran haji. Pendaftaran haji sekarang di rumah sambil tidur, sekarang melalui aplikasi sudah bisa. Ini satu sisi perubahan yang dilakukan Kementerian Agama. Yang berikutnya adalah pelayanan umat beragama. Dan alhamdulillah kemarin ditunjukkan Kabupaten Kediri sudah mendapatkan juara nasional dan sudah diplakati, ditandatangan di gubernur yang ada di desa sekarang. Ini menunjukkan bahwa Kediri juga tidak ketinggalan terkait dengan masalah kerukunan umat beragama. Maka dalam pelayanan ini harus kita tingkatkan. Dan untuk mulai tahun ini juga kami sudah mencanangkan semua pelayanan minta surat rekomendasi, surat izin operasional, TPI, TPA, masjid, musola, pesantren, semuanya muaranya adalah permohonannya di KUA. Dan kepala KUA lah nanti setelah dadakan verifikasi datanya, madrasahnya ada atau mungkin usulannya ada, langsung memohon kepada kepala kantor untuk diterbitkan sertifikat dan nomor statistik itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, sebagai aparatur sipil negara, hari-hari ini dituntut dalam formasi, dalam inovasi untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik. Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, alhamdulillah, perlu saya sampaikan puncak acara kegiatan ada di upacara bendera yang kita laksanakan hari Senin. Dan alhamdulillah sebagai irupnya adalah Ibu Wakil Bupati, tentunya Mas Buk sendiri yang hadir. Tapi hari itu dipanggil oleh gubernur yang harus lebih berhadir. Hari ini tasyakuran, izin, belum berarti tasyakuran hari ini selesai kegiatan. Izin mungkin bapak-bapak yang mewakili dari bank yang sudah memberikan korpret, memberikan sumbangan apa saja, saya tetap bisa menerima dari gubernur sekalian. Karena tanggal 12 ke 10 nanti itu donor darah. Alhamdulillah kita sudah memperoleh pendaftaran donor darah untuk Kabupaten Kediri yang kita awali dan sudah direspon oleh PMI sebanyak 150 pendaftar. Ya, terima kasih dari bapak-bapak semuanya, karena saya menyampaikan kepada Pak Sekda, kalau misalnya PMI saat ini
mungkin Mas Ali sampaikan ya, kalau teman-teman pegawainya mau mendonorkan darah itu datang ke sini bisa diterima. Dan berikutnya insya Allah nanti juga masih ada baksos yang akan kita laksanakan mungkin di 3 titik Mas. Kami akan mencari daerah-daerah pinggiran. Selain itu alhamdulillah teman-teman PNS kita juga telah mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak Gunung Semeru. Insya Allah tanggal 13 kami dan teman-teman perwakilan akan berangkat ke Gunung Semeru dengan ibu-ibu perwakilan Dharmawangsa untuk menyerahkan bantuan itu, dan sekaligus apa yang disarankan oleh Kepala Kantor Agama dari Lumajang, lebih baik membawa tunai datang diberikan langsung kepada saudara-saudara kita yang sana. Kalau pemberian macam-macam mie atau apa itu sudah banyak numpuk di posko, tapi ketika ditanya butuhnya apa, uang. Nah, karena kalau uang itu segala bisa, itu maka insya Allah besok selain kita akan menyalurkan tunai, juga akan sebagian yang kita sambangi ke daerah-daerah yang bencana, sedikit banyak akan memberikan secara tunai kepada masyarakat yang terdampak. Semuanya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan donasi dari Bapak Ibu teman-teman pegawai maupun non PNS maupun dari anak-anak kita, dari santri-santri madrasah kita, termasuk dari bank-bank mitra kerja kami, saya ucapkan jazakumullah khairan jazaa. Mudah-mudahan menjadi amal jariah kita semuanya. Dan juga masih ada lagi yaitu senam atau mungkin jalan jihad bersama-sama. Oleh karena itu mudah-mudahan dalam rangkaian kegiatan ini jadikan yang terbaik buat kita semuanya. Tidak lain kami mengundang acara ini pada beliau-beliau ini, mungkin beliau biarlah mengenang ini dulu saya yang mengawal membangun. Contoh tadi cerita Pak Liki, sekarang udah enak apa-apa jalur iso, ya jalur iso sama Pak. Bangun kantor Dharmawar kita itu dulu turunan. Nah ini termasuk cerita yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah bisa dinikmati bahwa Dharmawar kita yang di atas oleh teman-teman pengawas. Ini merupakan salah satu beliau yang mengawali untuk bisa laksanakan bersama-sama. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang dilakukan beliau-beliau saya yakin akan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Untuk selanjutnya mohon bersedia untuk memberikan selamat kolbu, ya, selamat kolbu pada beliau-beliau yang hadir. Mudah-mudahan kita akan menjadikan tambah keimanan kita semuanya dan untuk menjadikan takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat saya sampaikan, sekaligus mengucapkan jazakumullah kehadiran Bapak semuanya menjadikan silaturahmi ini. Mestinya acara ini saya buat malam Pak, takut nanti hujan dan mungkin Pak Aziz yang rumahnya jauh mengalah ke hadir. Mohon maaf, terima kasih. Jazakumullah khairan. Wallahu muwaffiq dan nasratul taqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Abdullah Zuhri. Tapi walaupun toh beliau dibolak-balik ya tetap begini. Beliau ini dulu yang resik-resik kampus Tribakti dulu. Jadi masih ingat dulu ketika waktu sekolah beliau ini nyuruh saya untuk bertengkar dengan teman saya, masih kecil. Baru saat ini saya sadar diri, oh di satu titik gak jadi ternyata itu untuk melatih mental saya. Maka dari itu kalau saya nanti tengah-tengah acara, tengah-tengah berbicara di depan para sesepuh, kok mental saya down, berarti guru spiritual mental saya ini tidak berhasil dalam mendidik saya. Alhamdulillah sekarang beliau ada di sekitar kita, di Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Semoga beliau diberikan sehat walafiat, umur panjang, dan agar makan tanaman itu disampaikan untuk seorang guru yang mengajar murid
guru yang sukses itu adalah guru yang mampu mendidik anak didiknya dengan baik, mentransformasikan ilmu, mentarbiyah dengan baik, yang kemudian pada akhirnya dididik seumur hidupnya untuk dijadikan pendamping menjadi istri yang baik pula. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Kepala. Semoga keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Dumateng ngersanipun Bapak Haji Mukhlisin selaku muslimin, selaku sesepuh Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Ada juga beliau panjenenganipun Pak Surya yang juga termasuk sesepuh kita, dan juga para sesepuh yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Para hadirin hadirat, deradikalisasi, karena kalau ada satu lembaga menamakan dirinya adalah agama, maka lembaga tersebut harus merujuk pada arti daripada agama itu sendiri. A artinya adalah tidak, agama artinya adalah kekacauan. Sehingga ketika agama itu berada dalam satu komunitas, berada dalam satu kumpulan masyarakat, maka sudah menjadi kewajiban agama harus memberikan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, kenyamanan. Kalau ada satu lembaga yang mengatakan dirinya sebagai agama, tapi keberadaannya justru membawakan malapetaka, bencana, maka itu namanya adalah agama jadi-jadian. Jadi dilihat dari sisi nama agama itu sudah mengarahkan kita untuk selalu berdamai, untuk selalu hidup harmonis. Maka dari itu dalam agama Islam dikatakan al-Islam man salimal insan. Ada satu riwayat mengatakan al-Islam man salimal muslim. Tapi ada yang lebih umum, dikatakan al-Islam man salimal insan biyadih wa lisanih. Islam itu adalah satu agama di mana ketika para pemeluknya itu berada dalam satu daerah, maka masyarakat yang ada di sekelilingnya itu merasa aman. Masyarakat yang ada di sekelilingnya merasa selamat, adem, ayem, tentrem. Dari lesannya yang mengucapkan kata-kata, dari aliyah tingkah lakunya itu membawakan kenyamanan untuk masyarakat yang ada di sekitarnya. Itulah hakikat daripada seorang muslim ketika berada di dalam satu daerah. Kita untuk melakukan radikalisasi, lebih-lebih terorisme, pengerusakan, dan membawa nama agama, bohong. Tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk membuat kekacauan. Masya Allah, sejarah telah menunjukkan kepada kita tanpa adanya kepentingan ego, yang namanya agama di zaman dahulu sejak ribuan tahun yang lalu bergandengan erat. 3000 tahun sebelum Masehi, jalur sutra terbuka. Jalur sutra itu namanya, subhanallah, menyambungkan dari berbagai macam ras, menyambungkan komunikasi dari berbagai macam suku bangsa dan bahkan agama, memperdagangkan suku
hubungan yang harmonis antara satu agama dengan agama yang lainnya. Hubungan orang Arab dengan orang Cina itu sudah terjadi ribuan tahun sebelum Rasulullah SAW. Panjenengan pasti pernah mengetahui tentang bagaimana perjuangan Sultan Mehmed II ketika beliau menaklukkan Konstantinopel, berperang selama 2 bulan lebih, selama 8 minggu lebih mengepung Konstantinopel. Panjenengan tahu Sultan Mehmed II bin Sultan Murad menggempur dengan memakai basilika, satu meriam besar yang pernah diciptakan pada zaman itu. Siapa yang menjadi orang yang memproduksi meriam besar yang dinamakan dengan basilika? Seorang Nasrani yang bernama Urban. Ketika meriam itu diluncurkan melewati satu daratan, namanya adalah daratan Galata. Daratan Galata ini mayoritas agamanya adalah Nasrani dan memberikan restu, memberikan izin kepada Sultan Mehmed untuk wilayahnya dijadikan sebagai tempat untuk mengudaranya meriam basilika. Tambah lagi yang lebih menghebohkan, Sultan Mehmed ini sejak kecil sudah dipisahkan antara dia dengan ibu kandungnya, dan dia diasuh dengan ibu tirinya yang bernama Ratu Mara, istri ketiga daripada ayah Sultan Mehmed. Dialah yang mengasuh Sultan Mehmed. Dialah yang menjadi penasehat Sultan Mehmed II. Panjenengan tahu ibu tiri daripada Sultan Mehmed II itu siapa? Putri dari kerajaan Serbia yang beragama Nasrani, yang menasehati Sultan Mehmed, yang mendidik Sultan Mehmed ketika dia jauh dari ibu kandungnya, ketika dia jauh dari ayahnya karena ayahnya sibuk dengan perjuangan, sibuk dengan perpolitikan. Itu adalah seorang ibu tiri dari 90% daratannya itu adalah Sofra. 90% daratannya itu adalah gurun pasir dan tidak bisa dihuni. Jadi masyarakat Mesir itu hanya menghuni 10% daratan yang ada di Egypt, Nasrani. Karena di Alexandria itu ada satu gereja tua. Gereja yang paling tua di Afrika itu ada di Alexandria di Mesir. Mayoritas adalah umat Muslim. Di Turki, ketika Sultan Mehmed berhasil melumpuhkan Konstantinopel dan kemudian mendapatkan gelar Al-Fatih, Sultan Mehmed, panjenengan tahu apa bangunan yang pertama kali dikunjungi oleh Sultan Mehmed? Hagia Sophia. Hagia Sophia, gereja yang telah dibangun ketika Rasulullah wafat dan kemudian tetap berdiri sampai sekarang. Ketika Sultan Mehmed melumpuhkan Konstantinopel, Hagia Sophia adalah bangunan terbesar atau salah satu bangunan terbesar yang ada di Eropa. Itu yang pertama kali dikunjungi oleh Sultan Mehmed, bukan apa-apa tapi gereja. Coba bayangkan,
Dan yang lebih unik lagi, ketika panjenengan masuk ke Hagia Sophia, saya sudah beberapa kali masuk ke Hagia Sophia karena saya sangat ngefans sekali dengan Hagia Sophia. Bagaimana tidak? Masuk ke Hagia Sophia itu kita lihat simbol-simbol agama Nasrani masih ada di dalam Masjid Hagia Sophia tersebut. Jadi di dalam masjid masih ada salibnya. Di dalam masjid masih ada foto Bunda Maria atau lukisan Bunda Maria yang sedang menggendong Isa Al-Masih. Itu tepat di mihrabnya, bayangkan. Tepat di atas mihrab. Jadi kalau panjenengan sholat pas di pengimaman atau di mihrab, maka di atasnya itu ada Bunda Maria yang sedang gendong Yesus. Ketika kita ke sana itu, ketika saya sholat, terus kemudian ada teman saya dari Nasrani, God bless you, Maria bless you. Kenapa? Karena setelah sholat di mihrab, terus di atasnya itu ada patung Bunda Maria. Jadi candaan saja antara saya sama teman saya. Jadi ketika iktikaf di Hagia Sophia, saat iktikafnya, kenapa? Karena sudah berubah menjadi masjid. Apapun bangunannya, kalau sudah berubah menjadi masjid, mau iktikaf di dalamnya sah, mau jumatan di dalamnya sah. Jadi kalau iktikaf di Hagia Sophia, ketika tangan memegang tasbih, kemudian wajah menghadap ke bawah sambil melihat tasbih, ini luar biasa. Tapi ketika wajah itu dinaikkan ke atas melihat salib, ini kemudian gimana lagi? Tapi tetap lanjut. Yang kita bayangkan, yang kita bicarakan adalah bagaimana toleransi yang digalakkan, bagaimana toleransi yang dilakukan oleh Sultan Mehmed ketika beliau melumpuhkan Konstantinopel, tetap melestarikan bangunan-bangunan yang bersejarah, bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan identitas keagamaan. Luar biasa. Indonesia ini puluhan ribu pulau dengan berbagai macam keyakinan penganut agama yang ada di Indonesia. Masya Allah, semuanya bisa disatukan dalam satu gugusan prinsip Pancasila. Jenengan dengan Prancis, Pak. Prancis itu memiliki satu kaidah. Kaidahnya itu namanya laicite. Laicite ini kalau dalam bahasa kita itu namanya adalah sekularisme. Dipisah itu antara agama dengan pemerintah. Dipisah. Jadi ibaratnya kalau kita hidup di Prancis dan panjenengan sebagai seorang muslim, jangan berharap masuk ke kantor-kantor pemerintahan dengan memakai simbol-simbol agama panjenengan. Masuk ke kantor kopiah harus copot. Masuk ke kantor sarung harus Gus Holik bengok langsung. Masuk ke sekolah-sekolah yang namanya jilbab, kerudung harus copot. Seorang yang beragama Nasrani ketika masuk ke lembaga-lembaga formal di bawah naungan pemerintah yang biasanya pakai kalung salib itu harus disimpan. Gak boleh. Mereka menganut paham laicite yang begitu kental memisahkan antara agama dengan pemerintah. Dan kita bisa berbangga dengan mengatakan ternyata kalian tidak bisa mengharmoniskan antara pemerintahan dengan agama. Kalau kita bilang kepada teman-teman kita,
Kalian orang Prancis, ada pemerintah, ada agama, ada government, ada religion, dan kalian memisahkan. Tapi kami tidak. Kami punya government, kami punya regulasi dalam government, dan kami punya religion, dan kami punya patterns di dalam religion. Tapi alhamdulillahnya, dua-duanya bisa hidup berdampingan, dua-duanya bisa kita implementasikan dengan bebas di negara kita. Sehingga kita harus bersyukur, estu kula matur dhateng panjenengan. Syukur. Jenengan ngertos, saya dapat WA dari teman saya dari satu negara di Timur Tengah. Dia bilang sama saya, ya Ridho. Dia kalau manggil saya biasanya dengan nama Ridho. Tapi selip-selip. Karena apa? Orang Persia itu kalau mengucapkan dot itu diganti dengan za. Mereka tidak bisa mengatakan dot. Jadi wala dolin mereka mengatakan wala zalin. Itu kalau orang Persia. Sehingga kalau mengatakan ridho, mereka mengatakannya itu dengan, itu namanya adalah lahjah. Namanya apa? Lahjah atau gaya bahasa. Orang Oman mengatakan jim dengan G. Jadi kalau mengatakan marortu tahtal asjar, mereka mengatakannya dengan marortu tahtal asgar. Iya, itu namanya gaya bahasa. Orang Yaman kalau mengatakan jim itu dengan ya. Jadi kalau mengatakan ja'a yaji'u itu jadinya ya'a yayi'u. Mereka kalau mengatakan syaitonir rajim dikatakan dengan syaitonir rajim. Itu Yaman. Sehingga kalau waktu saya di Yaman dulu marah sama orang, biar saya tidak kepucut dalam permisuhan, saya kalau marah mengatakan ya yuk. Kan nggak misuh. Ya misuhnya kan ketika ya diganti dengan jim. Tapi kan jimnya saya ganti dengan ya. Dan ini yang ya rahasia pribadi lain. Orang Mesir kalau mengatakan qaf itu diganti dengan hamzah. Jadi kalau mengatakan mustaqim itu mereka mengatakannya dengan mustaqim. Badghamatis shalah itu mereka mengatakannya dengan ada amatis shalah. Orang Yaman mengucapkan qaf dengan G. Sehingga kalau qadqamatis shalah mereka mengatakannya itu gadghamatis shalah. Panjenengan kalau sedang sholat di Masjidil Haram ada imam yang membaca mustaqim itu dengan mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Niku lahjah atau gaya bahasa Yaman. Kalau ada yang mengatakan mustaqim itu berarti dari Mesir. Panjenengan harus bersyukur berada di Indonesia. Ternyata gaya bahasanya lebih banyak daripada gaya bahasa mereka. Jawa ini ono Jawa Kediri peyu, ngajine sawi. Jawa ini ono Jawa Surabayaan cek suwe ngene ngaji gak mari-mari. Jawa ini ono Jawa besar, ono Jawa Brebes di kan kok manune ari kok Jawa suwe pisan. Macam-macam Jawa ini dengan berbagai macam lahjah, dengan berbagai macam gaya bahasa. Subhanallah. Rencang kula niku WA kula. Ya Ridho,
apakah ada lowongan kerja di Indonesia? Jadikan aku guru di tempat pondok pesantrenmu, jadikan aku guru di lembagamu, jadikan aku guru di universitasmu. Aku siap mengajar berapapun gaji yang kamu berikan kepadaku. Niku mboten namung satu orang yang WA saya, yang telepon saya, dan juga tidak hanya dari satu negara, dari banyak negara. Jadikan aku ini sebagai pengajar atau pembantu di lembaga pendidikan kamu. Ketika saya tanya kenapa kalian pengen ke Indonesia, jawabannya apa? Capek di sini. Kami lelah dengan pertarungan antar mereka yang punya kepentingan. Kami mendapatkan air itu 1 minggu 1 kali ketika hari Jumat. Jadi lek jenengan oleh banyu pas dino Jumat tok, berarti junuke pas dino Jumat tok. Listrik dibatasi hanya beberapa jam dalam 1 hari 1 malam. Dan kami kalau mau pergi ke pasar, pamit kepada istri itu berpelukan. Kenapa? Siapa tahu aku pulang dari pasar hanya tinggal nama. Masya Allah. Kami kalau mau pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat, kami harus rangkul-rangkulan kalau anak-anak, izin kepada istri, Mama, aku mau pergi ke masjid, doakan biar aku selamat. Kenapa seperti itu? Takut nanti kalau aku pulang dari masjid tinggal nama. Dengan begitu enaknya ada di Indonesia, metu nang omah, metu teko omah, gak pamit kalau bojoku lak balik. Masih Gus Malik junub yo bolak-balik. Siapa laki-laki di sini yang sudah pamit kepada istrinya kalau menghadiri acara ini? Ayo ngacung. Mboten. Begitu nikmatnya panjenengan. Mulai kapan narepe bengi yo monggo. Bojone yo gak pati omreken karep-karepmu. Sallallahu Muhammad. Dan terus rawuh keberadaan kita di negara Indonesia dengan berbagai macam, berbagai ragam budaya, bahasa, agama, tapi kita masih tetap bersatu semacam ini. Kita patut bersyukur datang Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya ini adalah bukti daripada kehebatan kita, kehebatan Pancasila, kehebatan kita. Masuk ke Hagia Sophia, itu kita lihat simbol-simbol agama Nasrani masih ada di dalam Masjid Hagia Sophia tersebut. Jadi di dalam masjid masih ada salibnya, di dalam masjid masih ada foto Bunda Maria atau lukisan Bunda Maria yang sedang menggendong Isa Al-Masih. Itu tepat di mihrabnya, bayangkan. Tepat di atas mihrab. Jadi kalau panjenengan sholat pas di pengimaman atau di mihrab, maka di atasnya itu ada Bunda Maria yang sedang gendong Yesus. Jadi ketika kita ke sana itu, ketika saya sholat, terus kemudian ada teman saya dari Nasrani, God bless you, Maria bless you. Kenapa? Karena setelah sholat di mihrab, terus di atasnya itu ada patung Bunda Maria. Jadi candaan saja antara saya sama teman saya. Jadi ketika iktikaf di Hagia Sophia, saat iktikafnya, kenapa? Karena sudah berubah menjadi masjid. Apapun bangunannya, kalau sudah berubah menjadi masjid, mau iktikaf di dalamnya sah, mau jumatan di dalamnya sah. Jadi kalau iktikaf di Hagia Sophia, ketika tangan memegang tasbih, kemudian wajah menghadap ke bawah sambil melihat tasbih, ini luar biasa. Tapi ketika wajah itu dinaikkan ke atas melihat salib, ini kemudian gimana lagi? Tapi tetap lanjut. Yang kita bayangkan, yang kita bicarakan adalah bagaimana toleransi yang digalakkan
bagaimana toleransi yang dilakukan oleh Sultan Mehmed ketika beliau melumpuhkan Konstantinopel, tetap melestarikan bangunan-bangunan yang bersejarah, bangunan-bangunan yang ada kaitannya dengan identitas keagamaan. Luar biasa. Jadi ibaratnya kalau kita hidup di Prancis dan panjenengan sebagai seorang muslim, jangan berharap masuk ke kantor-kantor pemerintahan dengan memakai simbol-simbol agama panjenengan. Masuk ke kantor kopiah harus copot. Masuk ke kantor sarung harus Gus Holik bengok langsung. Masuk ke sekolah-sekolah yang namanya jilbab, kerudung harus copot. Seorang yang beragama Nasrani ketika masuk ke lembaga-lembaga formal di bawah naungan pemerintah yang biasanya pakai kalung salib itu harus disimpan. Gak boleh. Mereka menganut paham laisme yang begitu kental memisahkan antara agama dengan pemerintah. Selamat ulang tahun yang ke-76 untuk Kementerian Agama. Mugi-mugi pinaringan umur panjang. Para penghuni-penghuninya, segenap komponen yang ada di dalam Kementerian Agama, mugi-mugi dipun paringi gampil sedaya urusan, dipun paringi gampil mundak jabatan, gampil rezekine, negara ilmune. Ulang tahun niki para rawuh, jangan berhenti pada nopo kegiatan-kegiatan yang sifatnya seneng-seneng tok. Nyuwun ngapunten. Seneng memang perlu dan penting dan wajib. Tapi jangan berhenti ketika panjenengan sudah mendapatkan trofi dari Kementerian Agama, terus alhamdulillah selesai, tidak dilanjutkan. Acara ulang tahun semacam ini niki sebenarnya menjadi satu media untuk kita, bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat Allah dipun paringi umur panjang, tapi kita juga harus flashback ke belakang untuk mengetahui dan mengintrospeksi diri kita. Jadi harus tetap berlanjut. Kementerian kita tercinta ini semakin lama semakin hari pasti akan semakin jaya dan semakin sukses. Nah ini kita harus membutuhkan apa itu yang namanya himmah. Dan himmah itu harus berasal dari apa itu yang namanya introspeksi. Hasibunna oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sampai Kanjeng Nabi niku dawuh, innama yakhiful hisaba yaumal qiyamah man hasaba nafsahu fid dunya. Besok di hari kiamat, orang yang hisabnya paling ringan itu adalah orang yang selalu menghisab dirinya sendiri. Orang yang selalu berintrospeksi. Kita ini dalam hidup bersosial, bermasyarakat, di kantor ataupun di luar. مسجد الفجر لما تجلى بالجبة العين طارق عيبك هنا قلبه مسكين. مسجد الفجر لما تجلى بالجبة العين طارق عيبك هنا قلبه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Ahmad Zahid mengucapkan selamat Hari Amal Bakti yang ke-76 untuk Kementerian Agama Republik Indonesia. Transformasi pelayanan umat, hakikat daripada khidmah. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya untuk umat, bangsa, dan negara. Semoga dengan khidmat yang kita lakukan, yang didasari dengan ikhlas,
membawakan keberkahan untuk kehidupan kita, khususnya untuk Kementerian Agama. Mabruk, alfa mabruk, selamat ulang tahun Hari Amal Bakti yang ke-76. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.